Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 110, Chapter 133, Dia Memanggilmu, Bagian 3. Sebuah kabin 2 lantai berdiri rapat dan kokoh. Di depan rumah yang terlalu besar untuk dibangun seorang penduduk desa sendirian itu, terbentang ladang gandum hitam yang luas, hampir siap dipanen. Di mana dia? Lantai berderit keras. Seorang pria bertubuh kekar berjalan mengitari kabin itu seolah-olah rumah itu miliknya sendiri. Aku datang ke sini dengan mengetahui segalanya. Jadi jangan saling menyulitkan. Noda darah terciprat di dinding coklat. Pemilik kabin, seorang lelaki tua, menatap bekas merah itu dengan mata kosong dan bingung. Di bawah noda merah yang tidak terhapus itu terbaring putranya, bahkan belum sempat menutup mata. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tidak kau lihat bagaimana kepala putramu meledak saat dia mengatakan itu? Sikapnya seperti bangsawan, tetapi nada bicaranya sangat kasar. Apakah kau benar-benar akan membuka mulut setelah seluruh keluargamu mati? Alis tebal pria yang mengancam itu berkerut tanpa ampun. Otot-otot di tubuh bagian atasnya masih bergerak tegang, seolah pedangnya bisa terhunus kapan saja. Selama ini kau hidup dari besi Ravnoma. Bukankah sudah waktunya memikirkan keluargamu sendiri? Tidak perlu setia pada keluarga yang sudah tidak ada. Lelaki tua itu, yang dulu seorang ksatria, berhenti tertawa kecil di tengah kebencian yang meluap. Aku tidak percaya harus melihat orang ini membual seperti ini. Jika hidup terlalu lama, kau memang akan menyaksikan hal-hal seperti ini. Apapun yang kau katakan, tidak ada yang bisa dipercaya darimu. Perebut kekuasaan yang hina. Seorang ksatria tua yang telah pensiun. Pendekar tua dari Ravnoma yang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang di rumahnya sendiri, membuka mulut dengan senyum penuh ironi. Siapa di barat yang akan percaya pada kalian, anjing naga? Sial, mendengar itu, Stephen mengangkat kepala dan memejamkan mata, berusaha menahan amarah yang mendidih. Jika sekarang juga kau katakan kemana bocah Ravnoma itu pergi, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Bagaimanapun juga, kau tahu bocah itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, kemanapun dia pergi. Tamu tak diundang yang berbicara seolah dia diundang itu akhirnya mengungkapkan niat penghancuran. Lelaki tua itu hanya tersenyum dalam diam. Kemanapun dia pergi, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kerutan di wajah tuanya terlihat dalam saat dia menatap Stephen. Senyum itu seperti milik seorang pemenang. Gagak Utara tidak mengatakan hal seperti itu. Wajah Stephen langsung terdistorsi seperti iblis. Betapapun ganasnya api, selama akarnya masih hidup, ia akan tumbuh kembali. Penguasa sejati barat. Keluarga yang bahkan dalam kekalahan akibat serangan mendadak, tetap mengeluarkan potongan naga dan bersumpah dengan darah mereka sendiri. Ravnoma. Barat masih belum melupakan mereka. Orang tua. Stephen berteriak, seolah tidak tahan melihat lelaki tua itu berbicara seperti sedang mengejeknya. Kau seharusnya melihat dengan jelas. Pedang memanjang dari ujung jarinya dan menembus dada lelaki tua itu secepat kilat. Uge. Lelaki tua itu roboh hanya dengan satu erangan. Namun dia tetap tersenyum. Mungkin karena kebanggaan seorang ksatria yang telah menunaikan misinya sampai akhir. Ksatria tua Ravnoma itu akhirnya melindungi benih sampai detik terakhir. Bakar semuanya. Dengan teriakan marah Stephen, api mulai menjalar ke seluruh kabin. Sapi-sapi melenguk keras, dan batang gandum yang belum dipanen mulai merunduk. Rumah terhormat yang dibangun seorang pria sepanjang hidupnya kini terbakar. Sial, seorang perebut kekuasaan yang tidak berlandaskan apapun, menyedihkan dan hina. Cangkang kosong tanpa janji. Stephen mencoba menenangkan amarahnya, mengingat julukan hinaan dari Gaidar yang masih bergema di barat. Kau bisa mengambil segalanya. Jika kau tidak punya kehormatan dan dipandang rendah, maka ambil saja. Jika kau diabaikan karena tidak punya sejarah, maka rebut saja. Itulah hukum barat dan sejarah Gaidar. Bahkan pedangku. Urat-urat Gaidar bergemuruh ke arah utara. Mata Stephen dipenuhi bayangan api yang menari ke segala arah. Stephen menghela napas kecil saat melihat pemandangan di depannya. Kota yang baru pertama kali dia kunjungi dalam hidupnya. Kota Deirmar, yang berbatasan dengan wilayah perbatasan antara pusat dan utara, memiliki nuansa unik yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Katanya kau ksatria yang sangat terkenal di utara. Tidak sampai sejauh itu. Namun keterkejutan Stephen dan para tentara bayaran bukan hanya karena kesan pertama terhadap kota Deirmar. Selamat datang di Deirmar, Tuan Vlad. Tembok kastil yang kecil namun kokoh berdiri tegak. Para prajurit berjajar di bawahnya dan memberi hormat kepada Vlad. Pemandangan itu cukup untuk mengguncang perasaan para tentara bayaran. Dilihat dari manapun, tidak buruk, bukan? Diamlah. Melihat para prajurit menyambut mereka seperti menyambut jenderal yang kembali dengan kemenangan, para tentara bayaran tanpa sadar menegakkan bahu mereka. Hidup sebagai tentara bayaran penuh dengan tempat tujuan, tetapi hampir tidak pernah ada sambutan. Bagi mereka yang hidup mengembara seperti kapal hanyut, pemandangan ini benar-benar pengalaman baru, seolah baru pertama kali merasakannya sejak lahir. Untuk sekarang, kita masuk dulu. Vlad merasakan tatapan canggung para tentara bayaran di punggungnya, tetapi ia memutuskan untuk terus bergerak. Hubungan antara kota Deirmar dan ksatria bernama Vlad terlalu dekat untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Kenapa mereka mengikuti kita? Minggir. Hei, kau. Rombongan memasuki kota diiringi salam perpisahan para prajurit. Jalannya tenang, hampir seperti jalan desa, tetapi langkah mereka perlahan melambat. Kenapa mereka terus menempel padaku? Para tentara bayaran merasa canggung melihat anak-anak menatap mereka dengan mata berbinar. Anak-anak itu mendekat dan mengikuti mereka. Selama ini mereka lebih sering melihat anak-anak berlari menjauh. Ini pertama kalinya mereka didekati seperti ini. Itu Vlad, ksatria kehormatan. Aku belum pernah melihat rambut pirang seperti itu. Pasti benar dia berasal dari keluarga bangsawan. Para tentara bayaran saling melirik dan kembali memandang Vlad. Mereka berusaha berbisik pelan, tetapi suara tinggi anak-anak tetap terdengar jelas. Anak-anak benar-benar menyukai ksatria itu, ya. Dulu tidak sampai seperti ini. Menjawab pertanyaan Stephen, Vlad menghela napas dan menggeleng lelah. Dia sudah beberapa kali datang ke kota ini, tetapi belum pernah melihat reaksi seperti ini. Mungkin karena kali ini ia datang bersama rombongan besar, anak-anak jadi lebih menyadarinya. Akan semakin seperti ini kalau kita masuk lebih jauh. Bintang utara yang perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Vlad dari Soara. Di kota ini, dia dikenal dengan gelar yang sedikit berbeda. Wajar jika anak-anak menunjukkan rasa ingin tahu padanya. Tidak buruk juga kalau nanti setelah pensiun aku menetap di tempat seperti ini. Kontrak saja belum selesai sudah bicara pensiun. Tidak pantas. Haha. Itu berarti kesan tempat ini memang bagus. Stephen tertawa dan mulai membuka jalan dengan perlahan menjauhkan anak-anak yang terus mendekat. Ksatria muda di depan mereka jelas belum terbiasa dengan sambutan seperti ini. Ini pertama kalinya aku berada di tempat seperti ini. Semua tentara bayaran mengangguk pelan. Mereka hidup di tempat yang keras dan rendah sepanjang hidup. Jadi meskipun situasi ini terasa mengejutkan, itu bukan sesuatu yang buruk. Para prajurit memberi hormat. Anak-anak mengikuti mereka. Bahkan seekor ular putih menunggu di atap rumah besar, menjulurkan leher dengan penuh semangat. Kota kecil Deirmar kini menyambut mereka dengan sepenuh hati. Warna putih perlahan memudar tanpa suara. 1. 2. Kami memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.000 orang. 5.000? Ksatria dari Bayezid mulai menuangkan gula batu ke dalam cangkir teh kecil. Alicia menelan ludah melihat gerakan tegas Bordan, pria yang hidup hanya untuk hari ini tanpa memikirkan hari esok. Benar. 5.000. Cangkir Bordan terangkat, tetapi bibir Alicia justru tertutup rapat. Angka 5.000 yang diucapkannya terasa sangat berat. Surat yang kau kirim jelas menyebutkan 3.000. Penunggang Gaidar mengikuti kami. Gaidar, penguasa baru barat. Mereka tidak menuju utara sendirian. Beberapa keluarga lain dari barat juga ikut bergerak. Inilah ketakutan para penguasa yang menyebut diri mereka raja. Begitu mendengar itu, rasa pahit memenuhi hati Alicia. Ia hampir ingin merebut cangkir teh dari tangan ksatria tua itu dan langsung meminumnya. Apa rencanamu, Bayezid? Wajah Alicia mengeras seiring beban yang semakin berat. Ekspresi ksatria tua Duncan juga menjadi lebih serius. Saat ini 500 bala bantuan sedang menuju Deirmar. Aku datang lebih dulu untuk memintamu membuka gerbang bagi mereka. 500? Hanya itu? Untuk menghadapi 5.000 orang, mereka hanya mengirim 500. Alicia mengerutkan kening sekuat mungkin, tetapi ksatria tua di hadapannya tetap tenang.
Pasukan Bayezid saat ini ditempatkan di Soara. Kami bahkan menarik pasukan dari utara. Kota Deirmar terlalu kecil untuk menampung ribuan tentara. Meski temboknya kuat, kota ini tetap kecil dan tidak efisien. Karena itu Peter Bayezid harus mengatur pasukannya dengan fleksibel. Dan bahkan menarik pasukan dari utara. Lalu bagaimana dengan kaum barbar? Mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Kaum barbar di balik garis batas utara selalu menjadi gangguan bagi para bangsawan utara. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Joseph sudah mengatasinya. Bayezid sudah mengetahui ambisi Gaidar untuk bergerak ke utara, jadi mereka berusaha mencegah terbentuknya dua medan perang. Mungkin tidak sempurna, tetapi meredakan kaum barbar melalui suku Age dan Budar setidaknya efektif untuk perang ini. Tuan Joseph mengatakan dia akan melindungi Deirmar seperti tubuhnya sendiri. 750 melawan 5.000. Dan tembok Deirmar yang telah lama melindungi Hainal. Bertahan dan bersiap melakukan serangan balik. Angin dingin utara sudah siap menghadapi angin ganas dari barat. Jadi kita hanya menunggu? Tentu tidak, ini bukan satu-satunya cara. Tuan Joseph sudah menyiapkan banyak metode lain. Tok-tok. Di tengah pembicaraan serius tentang perang, terdengar ketukan pelan. Nona Alicia. Seorang tamu telah tiba. Ah. Sepertinya pasukan itu akhirnya sampai. Bordan berdiri sambil menggosok kedua telapak tangannya. Tolong percayalah pada ketulusan Bayezid. Orang yang memimpin 500 bala bantuan itu adalah pintu terbuka mengikuti arahan kepala pelayan. Seorang pria masuk ke ruang kerja bersama perkenalan Bordan. Semua mata membelalak saat mengenalinya. Rambut pirangnya yang diterpa cahaya matahari memenuhi pandangan Alicia. Lama tidak bertemu, Nona Alicia. Seorang pria yang bergegas dari barat yang jauh begitu mendengar kabar buruk Deirmar. Ksatria Nona Alicia sudah tiba. Dengan ekspresi bingung Bordan, seolah bertanya mengapa dia datang dari sana. Kau sedikit terlambat, Sir Vlad. Alicia akhirnya menemukan wajah yang ia tunggu. Ia menyambut ksatrianya dengan senyum cerah. Ujung jarinya yang sedikit gemetar, seperti matanya, masih memegang gula putih. Semua indranya yang sejak tadi hanya merasakan kepahitan, akhirnya menemukan manis yang membuatnya bisa bernapas lega kembali. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.